Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Hadratul Mukarram, ulama al-kiram, sahibul fadilah wa sa'adah, Syekhina Imam Aziz yang alhamdulillah bisa menunggui kita semua. Jadi beliau ini gayanya mudah, gayanya mudah. Di sampean semua itu muridnya, tapi jangan lupa saya pun muridnya. Saya setua ini murid beliau. Sampean bayangkan, jangan imam saya ini setua ini masih murid beliau. Jadi hari malam ini sebenarnya sampean ini adik kelas saya. Jadi saya ini sudah wali murid. Jadi beliau ini walinya wali. Tapi karena bergaul dengan anak-anak muda, ya Allah ini itu kaki tiga ini cukup kaki tiga. Ambil lagi, itu pasti suudon. Dikira kiai itu panas dalam. Ini juga sekarang jadi suudonnya tidak hanya sama penguasa, bahkan sama kiai pun suudon. Dr. Rafiq yang sudah mendekati profesor yang saya hormati, ini sahabat-sahabat sesepuh semua, ini ada Dr. Iqbal. Ini dulu lebih kecil dan lebih kurus dari sampean. Jadi kalau sekarang menjadi dokter sampean jangan berkecil hati. Kepala sekolah dulu lebih kurus dari sampean. Sampean nggak pernah mengalami menggembala kambing, itu ngalamin gembala. Jadi jangan heran. Ini ya. Nah ini sama ini. Mas sudah masih SAG. MAG. Alhamdulillah kalau sudah MAG. Ini semua yang saya hormati. Ada dempot di sini semua. Ada ketua Fatayat NU yang saya hormati. Yang keistiqomahannya membuat saya punya harapan bahwa dari Jogja akan Fatayat nasional. Amin. Dan untuk urusan itu jangan ditanya, saya pasti jurkam yang pertama. Ini kan alhamdulillah. Yang dampingi itu capeknya luar biasa. Ini alhamdulillah, alhamdulillah saya ini sangat berterima kasih. Tiba-tiba para pendekar Indonesia di dunia persilatan NU dan dunia persilatan demokrasi Indonesia sudah mulai membuka padepokan untuk menurunkan jurus-jurus silat yang tidak terangkum dalam Kopinghu, jurus-jurus silat out of the box, yang sebagian besar jurus silat diwarisi dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Jadi penjelengan semua termasuk orang yang beruntung. Jurus-jurus silat di NU dan di Indonesia itu dulu semuanya yang ngajari adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Dan anak-anakku semua kalian belajar dari murid langsungnya Gus Dur. Beliau adalah Kiai Haji Imam Aziz. Jadi jangan berkecil hati. Kalau beliau mengatakan bahwa siapa tahu nanti ada yang jadi presiden, adalah bukan sesuatu yang mustahil. Ya, karena dari beliau-beliau itu dulu melahirkan presiden Republik Indonesia namanya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Ya. Jadi beruntung. Maka saya juga beruntung diperkenalkan dengan calon-calon terbaik bangsa malam hari ini.
Ini calon terbaik bangsa, anak-anak terbaik bangsa. Kalau bentuknya sih memang normatif, karena lahir dari rahim ibu-ibu muslimat. Jadi ya ada umbelen orang itu. Maklum. Tapi saya percaya bahwa dalam diri anak-anakku sekalian ini ada energi yang luar biasa. Karena apa? Rata-rata ibu-ibu muslimat, ibu-ibu fatayat itu terbiasa setiap malam, bukan cuma tirakat, tiap malam memuji Rasulullah lewat undangan sholawatan. Kemudian gerakan-gerakannya adalah gerakan pengajian. Hasil dalam diri ibu-ibu muslimat yang baik. Habis itu makan tumpeng, menghasilkan zat-zat yang luar biasa sehingga ketika dimakan nutfahnya keluar kalian. Maka saya berharap dan saya yakin nutfah-nutfah yang kuat akan lahir. Pasti. Guru SD, profesor. Ini kalau enggak Bumi Cendekia nggak ada. Guru sanawiyah, doktor. Ini nggak mahal, ini saya nggak bayangin. Sampai yang dipaksa naik atau para dokter yang bahasa turun. Hebat. Gitu. Dan tetap akan diajarkan bagaimana menjadi orang Indonesia yang baik. Makanya pembelajaran di Bumi Cendekia sering-sering saya dengar ini, pembelajaran kebangsaannya kuat, keindonesiaannya kuat, keagamaannya kuat, dan pilihan keindonesiaan kuat, kebangsaan kuat, keagamaan kuat itu hanya satu. Di mana? Di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, sampean ini sedang dididik dengan cara-cara Nahdlatul Ulama yang memang dari awal dan dari dulu anak-anakku sekalian, kalian ini orang Indonesia. Buktinya apa? Hidungmu pesek-pesek. Jadi kalian ini Indonesia. Kulitmu tidak putih berarti kamu Indonesia. Karena Allah telah membagi. Jadi dulu manusia pertama itu Nabi Adam. Gede nenek moyang kita, besar nenek moyang kita ya. Terus kemudian beranak pinak disebutkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, terus dibagi sama Allah. Yang tetap di Arab dikasih kulit putih, ya kan? Hidungnya mancung, rambutnya ikal, tingginya ya 180 besar. Nah, yang digeser ke Cina oleh Allah dikasih kulit lebih putih, mata sipit dan tembem-tembem. Yang digeser ke Eropa itu dikasih tubuh lebih besar, rambutnya merah, kulitnya bintik-bintik kayak kulit tokek. Ya. Yang digeser ke Afrika berubah menjadi hitam gosong kayak kopi. Nah, yang digeser ke Indonesia, nah ini kecil-kecil, pesek-pesek. Nah, seandainya sampai hari ini kalian tetap kecil-kecil, pesek-pesek, menunjukkan kalian adalah orang Indonesia asli. Nah ini, dan nggak usah komplain. Sama nggak usah terus kenapa aku Indonesia, nggak usah komplain ya. Allah udah bagi yang pas. Kenapa Arab tinggi besar, cantik dan ganteng? Kenapa? Karena nggak ada air. Tetap cantik, tetap ganteng. Coba kalau dibikin agak jelek, enggak mandi tambah jelek. Jadi nggak usah komplain bisa. Kenapa di Eropa dibikin tinggi besar? Kita nggak usah komplain. Kita orang Indonesia, oleh Allah dikasih kecil. Arab Eropa kenapa besar, tinggi? Tingginya 190, apa kulitnya tebel. Karena di Eropa itu ada musim dingin. Jadi biar kalau kedinginan nggak mati.
Nah kalau kecil-kecil gini kedinginan mati. Mati. Kenapa di Cina itu bisa tembung-tembung dan sipit-sipit? Karena di sana kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar. Jadi silong. Afrika kenapa nak ya? Afrika kenapa? Dia hitam gitu. Nah ini yang spesifik. Kenapa Afrika dibikin hitam? Karena Allah menitipkan singa di Afrika. Seandainya dibikin putih dikejar singa, kelihatan. Nah kalau dibikin hitam gitu langsung kekurup itu udah gak kelihatan. Nah ini dulu kita pahami. Nah kenapa kita di Indonesia kecil? Ya karena di Indonesia negeri paling aman dan nyaman di muka bumi. Paling aman dan nyaman. Makanya jangan pernah membayangkan jadi orang lain. Kita tetap menjadi Indonesia. Orang Eropa kalau musim dingin cari sayur nggak ada. Karena seluruh daun rontok di musim gugur. Bayangkan bisa nyaur bayam, nyaur kangkung, nggak bisa. Kenapa? Karena musim dingin. Yang nggak rontok itu cuma daun cemara. Makanya kalau hari raya Natal cemara, sebab di bulan Desember satu-satunya daun yang bisa dihias dan tidak rontok itu daun cemara. Makanya nggak usah emosi sama daun cemara. Jangan tanam cemara di Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Nah ya, ini mulai ditanam, harus belajarkan itu. Nah, apa itu kalau musim dingin nggak punya ikan? Karena salju, sungainya jadi salju, airnya mengeras, ikannya mati. Makanya kalau musim panas ikan diawetkan namanya sarden. Iya, untuk dimakan di musim dingin. Makanya sampean nggak usah membayangkan makan sarden. Karena kita orang Indonesia setiap hari bisa cari ikan segar. Kalau nggak dapat ikan, belut ada, nggak dapat belut, kodok juga ada. Nah, ini Indonesia indah, negeri paling indah. Orang Eropa kalau musim dingin, dia harus menghidupkan pemanas. Artinya pemanasnya harus selalu hidup, dan itu terkait dengan listrik. Listrik terkait dengan pembakar listrik apa? Batu bara, minyak. Makanya orang Eropa itu setiap hari perang merebut minyak. Untuk apa? Menghidupkan listriknya di musim dingin. Kalau musim panas butuh pendingin, musim dingin butuh pemanas. Maka teknologi mereka adalah teknologi air condition. Kita enggak, dingin enggak. Makanya teknologinya sarung. Nah ya, kalau kedinginan kemulan sarung, kalau kepanasan kebut-kebut sarung. Indonesia negaramu. Orang Eropa kalau musim dingin harus minum susu. Tapi makanya kalau susu di Eropa itu sampai diawetkan menjadi keju untuk dimakan di musim dingin, dibusukkan namanya yogurt. Harus makan daging, kalau nggak makan daging mati, kurang kalori. Orang Indonesia hidupnya indah, seumur-umur makan kobes hidup. Makanya santri ngerowot urip. Itu hanya di Indonesia. Coba Arab, panasnya luar biasa. Panas, cari air susah, cari daging, cari sayuran nggak ada. Makanannya kurma, roti, sama daging. Itu pun dikeringkan sampai tadi dendeng. Itu. Makanya orang sana membayangkan bahwa air itu di mana-mana. Maka ketika Islam datang disebutkan jannatin tajri min tahtihal anhar, sungai yang mengalir di bawah tanah itu. Nah kalau orang sini dibilangin surga air mengalir, mungkin ya waduh banjir. Karena kita terbiasa ketemu dengan air. Nah ini.
Makanya di Arab diceritakan bahwa nanti surga itu buah-buahannya banyak. Orang sini buah-buahan banyak, di sawah cipukan Afrika sulit hidup di Afrika, nyamuknya ganas, nggak mempan sama cap kingkong. Ganas nyamuknya, iya, ganas nyamuknya. Orang Afrika makanannya susah, nanam jagung baru mau panen dimakan sama burung petet. Petetnya segede mentok, dijual di Indonesia 200 juta, padahal di sana cuma digoreng. Nanam pisang habis dimakan monyet, apalagi monyetnya sekali makan 1 tandan. Monyetnya segede sapi, namanya gorila. Nanam padi habis dimakan burung emprit. Emprit Afrika kalau terbang jutaan. Makanya dijual ke Indonesia emprit Afrika satu harganya 10 juta. Namanya black strut. Itu burung nggak enak itu di sana, nggak ada orang bisa renang di sana, sungainya penuh dengan buaya. Makanya nggak ada perenang handal dari Afrika, nggak ada. Yang ada pelari handal dari Afrika, karena hidupnya kejar-kejaran dengan hyena. Indonesia nyamannya luar biasa, nggak ada orang nyaman kecuali di Indonesia. Lah sampean itu orang Indonesia, makanya dulu ya, karena kita ini bangsa yang dulu yang lain itu berebut perang apa, kita ini sudah tenang. Di saat Afrika dalam masa kegelapan, kita sudah mampu membangun bangsa besar karena kita ini berada dalam tempat yang indah. Jadi walaupun kita kecil-kecil, jelek-jelek, tapi Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Nah itu nggak semua orang. Makanya kita punya segalanya. Afrika punya apa itu? Machu Picchu. Mesir punya piramid. Kemudian Prancis punya Menara Pisa. Kita juga punya Borobudur, Prambanan. Makanya kalau ada cerita bahwa bangsa kita adalah bangsa yang tertinggal, itu sebenarnya orang lagi mimpi. Apa yang mereka nggak punya dan kita nggak punya? Punya semua. Anak-anakku sekalian, sana punya kisah cinta namanya Romeo Juliet, itu di Eropa, ya kan? Orang Cina punya kisah cinta namanya Sampai Ingkai. Orang Arab punya Kais dan Laila. Kita juga punya Andani Lumut. Apanya yang kita nggak punya? Bukan. Sana punya orang kuat yang namanya Samson. Kita punya Bandung Bondo, si pahit lidah, Joko Kole, punya Imam Aziz. Kita punya orang-orang kuat. Di sana punya cerita ibu tiri yang kejam, melahirkan anak namanya Sinde. Kita apa nggak punya? Punya bawang putih, bawang merah. Apa? Punya semua kan ya? Tak punya. Orang Eropa punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja. Apa kita nggak punya? Punya kancil nyuri timun. Jadi sama. Nah, itu makanya kita ini kadang jangan salah, jangan pernah terpukau. Kita punya semua sama. Makanya kemudian orang-orang kadang melupakan itu. Kalau kita dikatakan bangsa yang kuat, kita punya pernah menjadi bangsa yang kuat. Kita pernah punya kerajaan besar namanya Kartanegara. Kartanegara itu penakluk dari semenanjung Korea Selatan sampai separuh Papua Nugini, bahkan sampai Australia bagian timur, bagian utara. Itu dikuasai sama Majapahit dan Singasari. Makanya dulu ada bangsa penakluk namanya Mongolia. Arab ditaklukkan, Cina ditaklukkan sama Genghis Khan. Kemudian Cina ditaklukkan,
Semua takluk dengan bangsa namanya bangsa Mongolia dipimpin Genghis Khan. Akhirnya mereka menantang bangsa Indonesia, ngirim utusan namanya Menci datang ke Kertanegara. Apa yang terjadi? Dipotong kupingnya. Kenapa? Dipotong aja, kamu ngapain? Silakan pulang, kupingmu tinggal sini. Akhirnya kemudian Mongolia melakukan pelayaran untuk menghancurkan bangsa Singasari. Apa yang terjadi? Apa bangsa ini takut? Enggak. Lai katanya, ayo katanya. Kertanegara bikin ekspedisi besar namanya Pamalayu, menghadang Mongolia di Selat Malaka. Hancur Mongolia, tidak ada satupun yang tersisa. Sehingga ekspedisi Pamalayu tidak pulang. Akhirnya bertahan di daerah Selat Malaka, dan suku inilah yang kemudian dikenal dengan nama suku Melayu. Ekspedisi Pamalayu. Bangsa-bangsa ini besar. Nah, bangsa yang indah. Sampai satu ketika kemudian bangsa yang sudah tercerai-berai, sudah mulai tidak ada apa, tidak ada apa, kita punya itu semua. Universitas terbesar dunia kita pernah punya, namanya Nalanda. Kitab politik terbesar ada di sini, namanya Negara Kertagama. Kita membangun hubungan baik ada di sini, namanya Sutasoma. Itu kitab-kitab Indo. Cuma orang sini dulu nggak pakai percetakan, jadi nggak ada yang beli. Itu aja. Loh, ini belum ada Elkis, belum ada Elkis. Ya tapi kalau dulu Elkis pasti lembaga kajian ilmu Singasari. Lah ini makanya kita punya segalanya. Apa yang kita nggak punya? Kita punya. Itulah. Nah, cuman kan kemudian bangsa ini punya kerajaan hilang. Kerajaan hilang. Kenapa? Karena rajanya pergi. Jadi di dalam tradisi agama Hindu itu ada dharma. Dharma itu adalah persiapan menuju Tuhan. Ada dharma namanya Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri. Jadi habis jadi bupati atau jadi gubernur, pindah ke tempat mana, berubah jadi bakul dawet. Enggak dia kenal. Terus nggak ada wasiat, nggak ada pesan. Makanya para raja dulu tiba-tiba pergi meninggalkan kerajaannya. Dan itulah membuat kerajaan-kerajaan besar runtuh, bukan karena perang, tapi karena rajanya pergi. Nah, dalam situasi itu, terus kemudian Islam datang. Itulah Islam datang. Dari mana? Dari Mekah sana. Dari Mekah, Islam. Jadi nenek moyangmu dulu itu ya tidak Islam. Nenek moyang kita dulu itu ya Hindu. Jadi nenek moyang kita bukan hanya seorang pelaut, tapi juga Hindu ya. Ya makanya sisa-sisanya masih ada candi-candi, ada Prambanan, ada candi Borobudur. Nah kalau sampai pengen tahu Borobudur dan Prambanan itu di luar cerita tentang Roro Jonggrang dan yang lain, itu sesungguhnya adalah hasil pertemuan kerukunan. Jadi dulu itu wangsa terbesar di sini itu adalah wangsa Sanjaya. Wangsa itu Bani. Jadi kalau tradisi Habaib itu ada Al-Habsyi, ada Asgaf. Nah dulu itu Hindu itu ada wangsa namanya wangsa Sanjaya. Itu membangun kerajaan besar namanya Mataram itu di sini. Nah itu Hindu. Tiba-tiba lahir wangsa baru, lahir Bani baru, namanya wangsa Shailendra. Nah, pindah ke agama Buddha. Jadi yang tadinya Hindu pindah Buddha. Akhirnya terbelah, bangsa Sanjaya itu belah. Makanya kemudian agak nggak rukun, kelahi. Sampai keluarga Sanjaya itu nggak mau menjadi raja, namanya Panukuh.
Akhirnya Panuku karena nggak mau jadi raja pergi ke India belajar ilmu arsitektur, dikenal dengan nama Empu Panuku atau Rakai Panuku. Nah, yang Buddha itu Semaratungga atau Garung, perang terus. Makanya terus kemudian nggak ada yang sekolah, sehingga waktu selesai perang mau ibadah kepada Tuhan nggak punya candi, mau bangun candi arsiteknya nggak ada karena sibuk perang. Akhirnya cari arsitek, ketemu arsitek namanya Panuku itu Hindu itu. Akhirnya tiba-tiba orang Hindu itu disuruh bikin candi Buddha. Akhirnya Panuku bangun candi Buddha. Nah, akhirnya ada candi Buddha, tapi karena arsiteknya Hindu maka ada candi Buddha bentuknya kayak candi Hindu. Maka ada yang mengatakan itu candi Siwa Buddha. Padahal bukan, itu murni candi Buddha. Tapi karena arsiteknya orang Hindu, namanya Panuku. Candi itu dikenal dengan nama Borobudur atau Sambara Budura. Nah, ketika bangun candi, ribut itu tadi yang anti Hindu, Semaratungga atau Garung. Tiba-tiba anaknya yang perempuan namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama orang Hindu ini. Makanya saya pesan kamu nanti kalau ribut dengan siapapun jangan serius-serius, karena nanti khawatirnya anakmu saling jatuh cinta. Ini jatuh cinta, karena jatuh cinta akhirnya terjadi pernikahan antara orang Hindu sama orang Buddha. Akhirnya si Panuku mewarisi kerajaan Buddha yang dia adalah Hindu, sehingga kemudian jadi raja di kerajaan Buddha. Panuku bergelar Rakai Pikatan. Nah, orang Jogja yang Hindu komplain, kamu kan Hindu, masa kamu nggak bikinkan candi Hindu? Akhirnya dibikinkanlah candi Hindu namanya Prambanan. Yang ngawasi namanya Lokapala. Lokapala itu anaknya Pikatan. Loh, akhirnya begitu Hindu dibikinkan, Buddha dibikinkan rukun, sehingga ketika meledos Merapi, kocar-kacir lari semua. Ledakan paling keras sekitar tahun 1000-an itu bangsa ini pecah lari. Yang Balaputra Dewa Wangsa Sailendra pindah ke Palembang. Makanya di Palembang sudah nggak ribut agama karena sudah pengalaman di sini. Yang ke timur Sindok juga nggak ribut agama, yang akhirnya menjadi cikal bakal Singasari. Nah, makanya di Singasari rukun di sini pengalamannya. Sampai di Majapahit sudah nggak ribut agama, makanya kemudian orang di sini sudah nggak ribut agama. Makanya kemudian sampai keluar semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Memang berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang akhirnya kemudian antar agama saling jaga. Jadi kalau kemudian di Indonesia sekarang ini bangsa saling jaga, ada panser jaga gereja, ada petang jaga masjid, itu bukan apa-apa, itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Itu sampai jadi orang mesti ingat itu, jangan lupa. Gitu loh. Nah, tiba-tiba kemudian para raja-raja ini pernah jadi rojo. Ini biasanya nggak lupa. Akhirnya kemudian agama yang dibawa oleh Rasulullah sampai masuk ke sini. Nah, kenapa masuk di sini? Karena huru-hara politik yang tidak ada ujungnya di Arab. Huru-hara politik, rebutan kekuasaan. Bahkan sampai cucu Rasul dibunuh, namanya Sayyidina Husain. Itu terbunuh di mana? Di Karbala. Tragedi seluruh kaum muslimin dunia. Bukan tragedinya orang Syiah, tapi itu tragedi kaum muslimin sedunia. Semua dunia berduka. Jadi dulu Islam itu di Arab, Rasulullah di putaran Makkah, Madinah. Ya begitu itulah gayanya kan di Makkah, di Madinah ya. Makanannya masih kurma, kurbannya masih unta. Terus apa? Perempuannya ya masih kayak begitu. Di sana korbannya unta, makanannya kurma, zakatnya masih zakat gandum atau khintoh. Tapi kan kemudian Islam itu ditinggal Rasul, nah itu bergerak pindah.
Rasul sampai di Madinah. Nah cuma 22 tahun Rasul meninggal. Nah murid Rasulullah ini kemudian punya tugas untuk membawa Islam. Siapa murid Rasulullah? Ya sahabat. Sopo ya Umar, Utsman, Ali. Ya orang Arab. Makanya nggak ada sahabat namanya Tukijo, itu nggak ada. Karena sahabat itu ya orang Arab. Makanya ya masih Arab dan nggak ada masalah, masih dekat dengan Rasul. Nah kemudian geser pindah. Yang paling monumental adalah pindahnya Sayyidina Ali, pindah itu ke daerah Persia, ke Basroh. Sayyidina Ali. Nah di situ punya anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Orang Parsi itu senang lihat Islam baik gitu ya. Maka kemudian Sayyidina Husain itu diambil menantu sama Raja Parsi, dikenal dengan nama Rustum. Wong Jawa nyebutnya Rustam. Rustum. Nah Raja Rustam ini masuk Islam. Nah orang Parsi itu tadinya menyembah api. Apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu masuk Islam apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Makanya kemudian kaum muslimin lihat tuh masjid kalau ada Manaronya kok indah. Akhirnya semua berlomba-lomba bangun Manaro yang akhirnya sampai Indonesia namanya menara atau menoro. Wah di situ jadi zaman jangan lupa di generasi berikutnya sudah pindah ke situ Parsi ke sekitar situ. Nah di situ kemudian punya anak kan, Sayyidina Husain punya anak banyak. Tapi karena peristiwa politik ya, yang sekarang sering disebut sebagai khalifah, khilafah itu kewahuran di situ, sampai cucu Rasulullah namanya Sayyidina Husain terbunuh. Nah begitu Sayyidina Husain terbunuh, kemudian peristiwa itu diabadikan. Itu semuanya terbunuh, gak ada yang tersisa. Yang tersisa satu, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, ini urip selamat. Loh, makanya peristiwa itu diperingati sebagai peristiwa bulan duka. Makanya nenek-nenek kita kalau di Jawa peristiwa itu kan terjadinya bulan Asyura. Maka orang di sini menyebutnya buntutnya kalau Asyura kan kepanjangan, maka disebut bulan Suro. Jawa itu kan memang gitu supaya kalau panjang-panjangan gak enak. Asyura, Suro. Zainal Abidin, Bidin. Zainal Arifin, Ipin gitu. Muhammad, Mat gitu. Makanya kalau orang Jawa namanya Mat itu dari Muhammad. Tak ceritani saya pernah punya tamu. Kamu siapa? Mat Karim ya. Lagi Mat Ali. Oh iya. Namamu Mat Ali, Mat Karim itu dari Muhammad. Jadi kamu Muhammad Ali, Muhammad Karim. Oh iya iya. Saya terima kasih baru tahu kalau umat itu dari Muhammad. Rumahmu mana? Padi. Padinya mana? Kajen. Kajennya mana? Itu ya. Belakangnya Muhammad Drosa. Jadi madrasah ya madrasah gitu aja. Muhammad Drosa. Ini kalau misalnya begitu. Makanya bulan Asyura itu orang sini sangat menghormati dalam pengertian jangan sampai terjatuh lagi karena melupakan sejarah itu, berebut kekuasaan sampai saling bunuh. Makanya bulan Asyura diperingati karena itu bulan duka. Di sini tidak ada pesta pernikahan di bulan Syuro, termasuk muter beteng. Kalau bulan Syuro nggak pakai ngomong, maksudnya bulan duka jangan terlalu banyak mulut. Kalau di Solo bulan duka ya jangan terlalu berdandan. Makanya kalau bulan Syuro muter beteng, kalau kebo Kiai Slamet itu kayaknya diusap-usapkan. Itu bulan duka jangan terlalu berdandan. Nah, karena itu banyak terbunuh cucunya Nabi, semua jadi yatim. Maka bulan Syuro biasanya santri-santri bikin santunan anak yatim. Loh, ini peringatan. Loh, akhirnya Sayyid Ali Zainal Abidin jauh keluar, itu bejone di situ. Punya anak namanya Sayyid Bakir. Ini Sayyid Bakir, Yek Bakir. Inilah Yek Bakir punya anak namanya Yek Ja'far Shadiq sama Yek Musa Kadhim. Tua baru di sana. Wali baru itu. Sampai akhirnya Yek Ja'far Shadiq itu pengen pindah
Maka kemudian sudah nggak ingin di sana karena terlalu ruwet, lahir sholawat yang dikenal dengan nama sholawat asghil. Allahumma sayyidina Muhammad wa asghil min bidalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi wa ashdilil zalimin bidon, orang zalim itu tawuran sendiri sesama orang zalim. Wa akhrijna min bainihim. Nah, aku keluar dari situ, maka terus tambah jauh keluar dari sana. Punya anak Said Abi Quraiti, tambah jauh. Punya keturunan Said Ubaidillah, tambah jauh. Ya. Punya keturunan namanya Said Isa, tambah jauh. Keluar dari situasi sana. Punya keturunan namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, yang hijrahnya tambah jauh. Nah, punya keturunan Sayyid Ubaidillah, punya keturunan Sayyid Alwi, Sayyid Muhammad, Sayyid Alwi, keturunannya namanya Sayyid Ali Khalid Qasam. Punya keturunan Sayyid Ahmad Suhaib Mirbat, punya keturunan lagi namanya Sayyid Alawi Amir Faqih, punya keturunan namanya Sayyid Abdul Malik, udah sampai Mongolia. Yang tadi tak cerita lo tukang gelut itu Mongolia sampai situ. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin, sudah sampai Campa sekitar Kamboja. Lalu punya anak Sayyid Muhammad sudah sampai di daerah Pasai. Nah, punya keturunan namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, masuk tanah Jawa, bertempat di Merapi situ. Nah, orang Jawa kan punyanya huruf Hono Coroko, maka Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir berubah menjadi Syekh Jumadil Kubro. Nah, di situ kemudian punya anak namanya Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi, pindah Tuban sana itu. Nah, Syekh Ibrahim Asmoro Kondi punya anak namanya Raden Rohmat, pindah Surabaya, dikenal dengan nama Sunan Ampel. Nah, punya keturunan namanya Raden Makhdum Sunan Bonang. Nah, Mbah Bonang punya murid kinasih yang bisa masuk ke pedalaman namanya Sunan Kalijaga. Bulan Kalijogo punya murid kinasih namanya Sunan Geseng. Jadi disebarkan. Sunan Geseng punya murid namanya Joko Tingkir dan Bang Abdul Halim Pangeran Benowo. Nah, itu punya anak murid namanya Mbak Abdul Rahman di Lasem sana. Punya murid lagi namanya Mbak Jabar. Dari Mbak Jabar kemudian punya murid Mbah Sarwan atau Mbah Sufyan. Punya murid Mbak Abdul Halim di Boyolali. Punya murid Mbah Abdul Wahid di Solo. Tiga lah. Mbah Abdul Wahid punya murid namanya Mbah Khairon di Purwodadi. Punya murid lagi namanya Mbah Asy'ari. Punya putra namanya Kiai Hasyim Asy'ari, mendirikan Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Punya murid Mbah Bisri, Mbah Wahab, diteruskan oleh murid-muridnya sampai di Kajen sana, Mbah Sahal Mahfud. Punya murid Kiai Haji Imam Azim. Jadi memang di sini itu tidak salah, karena memang pangkat kita ketemu sama Kiai Imam Aziz. Kalau pangkat kita ketemu sama Sunan Ampel, mungkin kita jadi Sunan Kalijogo. Kalau kita itu ketemunya di milenial ini ya Kiai kita ya Kiai Imam Aziz. Makanya Sirotol Mustaqim itu ada Sirotol Ladzina An'amta Alaihim. Jadi makanya pangkat kita itu cuma muridnya ulama. Nah, ini pangkatnya muridnya Nabi namanya sahabat. Kalau muridnya sahabat namanya muridnya tabi'in namanya tabi'in, muridnya tabi'in namanya tabi'in, muridnya Kiai Imam Aziz ya tabi'in panjang itu tidak bisa begitu. Gitu lah. Jadi kita ini adalah muridnya ulama, maka gaya kita ya gaya ulama.
Nah itulah yang namanya kemudian Islam itu punya syariat bergerak terus dari zaman sahabat. Itulah makanya kita ini karena muridnya ulama yang ada di Indonesia, makanya kita ini coraknya penuh ke Indonesiaan. Kenapa? Karena waktu itu datang ke sini ya harus bisa, gitu. Karena Islam itu punya standar. Apa standarnya? Wa kafa billah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra al yafiqu bihimul kufar. Surat apa itu? Nah itu kiai itu gitu dulu ngajinya nggak ada surat apa ayat berapa, jadinya kadang itu ya ketika ayat berapa kok nggak tahu, pasti itu Quran, yakin pokoknya sumpah itu Quran, kayak nggak bohong itu pasti Quran ya. Tapi surat apa Allah alam boleh ya apa surat apa? Oh Al-Fath ujung. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika. Oh, itu buntutnya ono gimana? Boleh tak wajah sak tengahnya waktu nentak. Dan jangan-jangan malah kepanjangan. Karena jari ini ya imam, ini kok kian dalil itu kita kiai nyaran. Saya dari tadi ngempet pengen dalil, tapi ono kiai imam sungkan saya. Karena dulu beliau yang mengatakan ono kiai kok dular dari kiai nyaran. Datangnya Gusmus juga bilang begitu, jadi saya. Dari tadi wa kafa billahi syahida. Jadi Rasulullah eranya. Jadi walladzina ma'ahu ini eranya para sahabat. Asyidda wal kufar khulujuk kafir. Rohama ubainahum eranya khulafa'ur rasyidin. Tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan eranya kodifikasi ilmu. Ono madhab penumpang. Nah kemudian berjalan lanjut walad apa masaluhum fit taurat masaluhum kazar'in seperti tanaman. Maka kemudian setelah dari sana adalah bagaimana kita menanam di bumi yang berbeda. Maka ini disadari betul oleh para pendiri apa kekuatan Islam di Indonesia. Nah setiap pelajaran itu ada pelajaran bahwa yang menyebarkan Islam di Indonesia itu adalah saudagar. Tak kasih tahu sebenarnya. Memang kan akan bergerak dalam teori ilmiah. Secara ilmiah tertolak Islam disebarkan oleh saudagar itu nggak mungkin. Kenapa? Dulu agamanya Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama itu cuma Brahmana. Kasta di bawahnya namanya kesatria, para raja nggak boleh ngomong agama. Di bawah para raja ada Wesya, kastanya pegawai negeri, nggak boleh ngomong agama. Apalagi Sudra, petani, pedagang, nggak boleh ngomong. Sekaya apapun yang namanya Sudra nggak boleh ngomong. Apalagi di bawahnya ada paria, pengemis. Di bawah paria ada kuca, tukang ngentit, copet lah, tukang ngentit bansos itu namanya kuca. Di bawahnya ada melika, maling tapi kalau ketahuan lari. Bawahnya ada kasta candala, maling tapi kalau ketahuan berani begal. Nah itu. Nah di bawah itu nggak boleh. Makanya kemudian ketika Islam nggak masuk. Nah makanya kalau berbicara Islam di Indonesia kenapa disebut wali? Wali ini punya konsep setara dengan konsep Brahmana. Jadi yang setara dengan konsep Brahmana itu wali, orang yang udah nggak takut apa-apa karena online langsung sama Allah. Jadi download sendiri program-programnya. Wiritannya 3 tahun, wali itu kan download itu. Makanya kita bisa pakai wifi-nya. Makanya kalau kita mau kirim doa ke bapak kita, biasanya karena kita kira kan nggak punya wifi kita. Kalau dijak download tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Kita ini nggak punya wifi. Warung download, nah ini berapa tidak download itu pada tidur ini. Nah, ini nggak punya wifi, bangunin. Ya, wah itu kamu nggak punya wifi nak kalau tidak tidur terus gitu. Jangan contoh Gus Dur itu sudah provider pasti. Ya, makanya sambil tidur tetap bisa merekam karena provider. Nah kita ini wifi nggak punya, makanya kalau kita ini mau ngirim kan selalu dibilangin. Kan kita ini punya tradisi mengirim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin, pakai wifi-nya Nabi. Kalau kita downloadnya suka tidur baru ya Allah. Lu Bos Abdul Qadir itu downloadnya 25 tahun di pada pasir. Ya Allah, Sunan Kalijaga 3 tahun. Nah kita 1 jam dulu. Jadi ini waktunya download. Ya Allah. Langsung ini. Makanya kita ini nggak punya wifi. Makanya kalau kita ngirim ke orang tua kita yang sudah meninggal itu kan nggak punya. Saya kira kita pakai wifi. Kita pakai wifi gratisan, wifi-nya Rasulullah ila hadratin Nabi Mustafa .co.id. Dengan ila hadratin .co.id. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin ulama syuhada was salihin wa ila jami' awliyaillah wali. Tapi kita nggak ngerti wali itu yang mana. Apalagi terus minal masyariq ila maghribiha, dari timur barat. Fibariha wa bakhriha, dari daratan dan lautan. Sopo, ya udah daripada kita pusing siapa walinya, koordinatornya kita turunkan. Wa nakhusul sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, koordinatornya di bawah daerah kita. Wa li abaina ummahatina masyayikhina wa khususan ila ruhi Pak Dul Al-Fatihah. Langsung di-share itu ngono bisa. Makanya kalau kita nggak punya wifi kan ke warung yang punya wifi gratisan. Makanya ada yang nggak perlu masuk doa kok bisa dibagi, ya bisa. Yang penting punya wifi. Contohnya apa ada? Sepak bola sampai lihat di sana nggak? Enggak kan? Liverpool main bola sampai nggak lihat. Sampai di sini. Tiba-tiba melihat TV. Kenapa bisa? Karena ada yang nyoteng dinaikkan ke satelit. Satu orang aja terus sama satelit dibagi ke seluruh dunia. Namanya siaran langsung. Bagiannya sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa kok bisa dibagi, pada dikirim, orang ini pasti nggak punya TV. Karena nggak punya siaran langsung. Ini kan sekarang kan sama. Ini dunia. Ya, makanya kita ini selalu pakai ilah hamdulillah, ilah ruhi gitu. Nah ini wali, download itu. Makanya wali itu gak pernah takut apa-apa, tugasnya nanam. Tanaman itu harus ditanam sesuai di mana bumi yang ada. Tanaman dari Arab ditanam di sini. Dulu waktu itu masih Majapahit, lagi ditanami padi, terus ditanami jagung, itu ditebang jagungnya. Makanya waktu itu para wali nggak takut, biasa aja ditanam. Allah tanam di sini namanya pangeran. Musola ditanam di sini namanya langgar. Sholat ditanam dengan model sini namanya sembahyang. Syekhul Ustadzun ditanam dengan nama Kiai, campur dengan kebu Kiai Slamet, tembak Kiai Pleret, biasa. Lah tilmidun muridun ditanam dengan nama santri. Murid-murid para wali disebut santri. Karena santri adalah orang yang belajar kitab suci. Lah begitu santri di sini, dari sana kan bajunya pakai jubah. Tiba-tiba santri di sini itu sudah tidak lagi manjat, tidak manjat kurma, tapi nanam padi di sawah. Kalau pakai jubahnya keseripet. Akhirnya para wali santri tidak boleh lepas dari baju jubah, tapi dimodifikasi. Jubahnya dipotong. Gitu loh, jubahnya dipotong. Karena jubah ini oleh para wali dikenalkan sebagai baju syar'i.
Ini jadi bajunya Rasul, baju syar'i, tapi di sini nggak bisa dipakai nanam padi, ya dipotong. Nah, biar identitas syar'inya itu tidak hilang, maka potongan syar'inya disebut syar'un. Nah, orang Jawa kan nggak punya huruf ain, punyanya mogo bodoh, makanya syar'un jadi sarung, saruan jadi saruan. Nah, makanya kenapa disebut sarung? Makanya santri kalau takbir enak karena punya sarung. Auratnya baina surra wa rukban, antara pusar sama lutut. Nah, terus dilindungi kan nyantol. Makanya santri kalau takbir Allahu Akbar biasa aja karena pasti nyantol, nggak perlu begini. Ini biasanya nggak punya sarung, khawatir lo ini kita. Nah, wali ini nggak pernah punya takut, walaupun sholat dicampur sembahyang, musola dicampur langgar, tidak akan kehilangan identitas. Buktinya hari ini santri itu yang menang. Kiai yang tadinya kebo Kiai Slamet mulai digeser sama Kiai Haji. Musola, langgar sudah tidak ada lagi langgar yang lain selain langgar musola. Santri sudah yang lain sudah nggak disebut santri, tinggal Islam aja yang santri. Makanya terusannya juga biasa aja, takut. Makanya jangan kaget. Orang kalau cari Islam di Indonesia kadang bingung, loh kok beda bentuknya. Sana jenggoten, sini enggak. Malah rambutnya yang gondrong. Panjang. Sama. Di sini orang Jepang cari Mio pasti nggak ketemu kalau itu Yamaha. Karena di sini namanya Honda. Honda mau apa Mio? Mio. Itu seluruh minuman botol aku seluruh pompa air pokoknya seluruh mie seluruh pembalut softtek. Nah itu di sini makanya gak usah heran, itu orang Indonesia. Makanya kalau lebaran jangan kaget, bungkusnya kongwan isinya renggi. This is real Indonesia, indah. Makanya ini begitu musim Covid indah Islam di Indonesia, nyantai aja. Ada terbiasa lah. Dulu sholat harus rapat, begitu santri sekarang ya nggak usah pakai rapat. Kayak ini. Ya, maka sekarang ini kan saatnya menggoda setan. Kalau dulu setan itu godanya lewat soft, sekarang ganti kita goda setan. Cara goda setan itu paling gampang sekarang, karena semua tutup, masjidnya tutup, Vatikan tutup, ini Yahudi tutup, semua tutup, jadi setan nggak punya kerjaan kan. Nah kita kerjain, cara ngerjain setan gampang. Besok nyambel, yang pedes, makan, jangan bismillah, biar dia ikut makan. Habis itu minumlah es teh, tapi pakai bismillah, jadi dia nggak ikut minum. Ya, nah, ini nggak tahu, gitu loh. Jadi Majapahit yang nggak ada masalah, ya udah, pangeran, langgar. Dulu orang Jawa itu kalau mau mati dulu melakukan namanya upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, orang tapa. Makanya ketika Islam datang mengajarkan sahusia, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, kok kayak upawasa, maka orang Jawa menyebutnya bulan puasa. Ya saja, wali. Nah, lama-lama ini menarik orang. Jalan kok gini, asik gini. Karena rajanya juga suka hilang apa. Nah, pengalaman-pengalaman ini kemudian tidak nabrak sana, nabrak sini. Nah itu makanya indah. Sholat, ini sembahyang. Manggilnya pakai beduk. Iya, karena dulu beduk itu alat manggil untuk perang.
Tapi setelah selesai perang ya dung pakai berduk dulu. Itu ada perang apa? Iya, perang melawan hawa nafsu. Sekarang lama-lama tahu kalau dung beduk, kalau ding bakul bakso. Kalau tok mie tok. Nggak tahu aja. Tapi es krim. Bunyi-bunyi itu lama-lama berubah kan. Makanya yang ya sama semuanya juga berubah. Nah, cara-cara model ini gitu ya. Kemudian tertarik. Oh, tiba-tiba Raja Majapahit tertarik dengan keluarganya Sunan Ampel. Nah, jadi dinikah. Akhirnya kemudian pelan-pelan para ulama ini masuk ke kerajaan, bukan kemudian berjuang mari kita taklukkan, enggak, biasa aja bangun masyarakat itu kok kelakuannya apa nih, dagang kok udah suka nipu. Akhirnya para raja itu kata dirabi lah, nanti selir-selir gede udah rabi. Maka ada Doro Petak, Doro Jinggo. Nah itu melahirkan anak yang kemudian dikenal dengan nama Raden Fatah. Nah, Raden Fatah ini kemudian diulang sama Sunan Ampel cara-cara sampai satu ketika Raden Fatah ini wong anak raja akhirnya diberi kesempatan untuk membangun sebuah daerah perdikan. Nah di daerah Demak Bintoro. Lah karena yang ngajari Raden Fatah ini wali, maka diajari hidup sebagaimana cara Islam. Itu kan diajari hidup dengan cara Islam. Nah, salah satunya adalah bahwa kemudian raja ini tidak seperti raja yang sebelumnya yang mutlak, yang wakil Tuhan, tapi raja yang punya penasihat. Nah, penasihatnya dikenal dengan nama Majelis Wali Songo. Ada penasihatnya. Dulu yang namanya raja itu penasihat kalau mau perang tok, tapi penasihatnya nggak ada. Nah itu ada penasihat namanya Wali Songo. Maka diajarkan hiduplah secara baik, jangan mentang-mentang, karena Rasulullah menginginkan antara raja dan hamba itu saling bertanggung jawab. Maka kemudian istilah raja dan hamba didemak, dilebur dalam satu konsep yang namanya kulukum ra'in kulukum mas'ulun an ra'iyati. Maka lahir hidup bersama-sama dalam konsep yang dibangun oleh Rasulullah namanya ra'iyah, yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warganya hanya ulama Indonesia. Nah hidup bersama antara rohiyah ini namanya musyarakah, lahir konsep masyarakat. Nah ini harus bermusyawarah, bersama-sama rembukan, wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Ini pelan-pelan itu dibangun bermasyarakat bersama. Nah cara-cara ini akhirnya diteruskan murid Sunan Ampel geser ke timur, namanya Datuk Ribandang di Gunung Bawakaraeng, membangun sistem ro'iyah, sistem sana di daerah timur. Yang namanya Khatib Dayan, tempatnya Tuan Guru Rofik ini geser ke Banjarmasin, membangun sistem ro'iyah, sistem musyarakah di sana. Aryo Abdillah ke Palembang. Loh ini yang akhirnya membangun sistem-sistem yang diajarkan dalam konsep sederhana sebagaimana cara Islam. Makanya akhirnya Belanda datang begitu bersama-sama, dan akhirnya murid-murid para wali, tinggalan para wali ini bersepakat bersatu. Makanya sisa-sisa dan tinggalan daerahnya para wali disebut wilayah. Al-Wali membuat teritori namanya wilayah. Dan ketika Belanda pergi, wilayah itu disepakati menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya para wali meninggalkan ajaran agama, juga meninggalkan wilayah. Makanya santri selalu mengatakan Islam harga, RI harga
mati karena dua-duanya ditinggalkan wilayah ini. Nah itu, wilayah waktu itu berisi macam-macam. Di sini sudah ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada apa. Maka kesepakatan besarnya adalah bagaimana membangun hidup bersama. Nah kalau Rasulullah dulu berbeda-beda membangun konsep bersama namanya Piagam Madinah. Nah di sini membangun kesepakatan bersama namanya Pancasila. Nah apakah Pancasila ini kesepakatan bersumber dari mana? Ya dari Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa ya Qul Huwallahu Ahad itu. Tapi bagi yang nggak paham ya dipikir ini bukan Qul Huwallahu Ahad, sepertinya nggak paham kalau kiai itu adalah ulama, seperti nggak paham kalau Honda itu hanya bisa berubah menjadi Mio. Kemanusiaan yang adil itu bahasa Arab adil, bukan bahasa Jawa adil itu. Nah, kerakyatan ro'iyah jelas bahasanya Kanjeng Nabi. Yang ditulis hikmah kalau bahasa Quran, perwakilan al-wakil Quran, keadilan adlun bahasa Arab. Jadi Pancasila itu adalah milik kita. Makanya ketika dulu asas tunggal dikembalikan, orang bertanya Pancasila ini gimana ya? Pancasila itu kan dari Islam, maka kemudian dihilangkan. Nah, akhirnya santri terbiasa membangun. Ketika kemudian Indonesia ini mau merdeka, ribut ini terus gimana? Yang terbaik kan Islam. Yang nggak Islam nggak boleh ikut. Ya, ada yang berpikiran seperti baik. Kalau yang terbaik adalah Islam, ya'lu wala yu'la alaih. Ya sudah, yang terbaik mari kita kumpul. Maka kemudian santri karena semuanya merasa yuk kumpul yang terbaik, dibikinkanlah organisasi yang terbaik. Bukan lagi ya'lu tapi a'la. Organisasi menjadi Majelis Islam A'la, Islam yang terbaik. Tapi ribut juga. Habis ini sudah yang terbaik musyawarah, bikinkanlah organisasi Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah kenapa ribut terus? Karena ati Allah wa ati Rasul masih bersatu, tapi begitu wa ulil amri minkum, kumnya dia sendiri. Nah itu aja masalahnya. Nah makanya ketika ini wilayah apa diperjuangkan sisa-sisa para wali, Belanda datang. Nah itu makanya santri tidak pernah melepaskan diri dari wilayah tinggalan para wali. Makanya ketika Belanda datang, Sekutu datang, ya santri nggak pernah mundur. Karena apa? Santri ditinggali Islam juga ditinggali wilayah. Nah itulah makanya kalau kita kemudian dengar sejarah, kenapa tiba-tiba santri turun tangan untuk mempertahankan NKRI? Kenapa? Karena wilayah adalah tinggalan para wali, dan yang meneruskan para wali adalah santri, dan santri itu adalah Nahdlatul Ulama. Maka ketika yang lain mundur, santri bikin resolusi jihad untuk mempertahankan wilayah. Makanya kalau sudah berbicara negara, santri ini selalu terdepan. Karena apa? Ditinggali para wali, dirawat, jangankan namanya kuburannya dijaga. Makanya kalau di tangan santri aman, guru-gurunya diziarahi. Sampai nanti ziarah ke Mbah Sahal di sana, ziarah ke Mbah Bisri, ziarah ke Jombang, ziarah ke Demak. Nah kalau kita ziarah ke Surabaya, ada makamnya Sunan Ampel. Langsung bom Surabaya, ya nggak berani, mau ada makamnya Sunan Ampel. Makanya santri yang suka ziarah akan terus kemudian ikut menjaga bangsa Indonesia, karena akan menziarahi tempat-tempat gurunya bersemayam, dan dari situ rasa cinta terhadap tanah air akan tumbuh. Itulah hubbul watan minal iman. Makanya nggak suka ziarah biasanya yang jadi teroris. Ya. Itu jadi makanya santri selalu bicara bangsa. Gus Dur ya jadi presiden Indonesia, ini jadi presiden. Sekarang Kiai Ma'ruf Amin mengambil sikap menjadi wakil
presiden. Kenapa? Karena ada yang mulai tidak sepakat dengan cara Indonesia. Nah kita beruntung, kemudian Kiai Ma'ruf kita pasti yakin pasti tidak akan belok kemana-mana karena penasehatnya Kiai Imam wah dinasehati, dinasehati kok gitu. Nah, sampai akhirnya bangsa ini ketemu pandemi corona. Ya biasa aja orang milenial. Kalau ketemu penyakit kayak begini kan biasa. Zaman milenial kan terbiasa lockdown. Sampai aja kalau cari teman sekarang nggak kemana-mana di dalam kamar pakai Facebook ketemu teman. Dulu saya kalau cari teman sendalnya sobek karena jalan kaki. Sekarang udah nggak perlu dalam kamar gitu. Ngece-ngece santri yang lain bisa langsung dari kamar. Gitu. Dulu kita kalau dipisah udah nggak kelahi, sekarang dipisah masih karena pakai WA. Lah ya, kalau kita ini kan dulu masih manual 30 tahun yang lalu. Lah ya, sama ini kan orang milenial itu harus dijelaskan yang tadi itu. Sebab sampean itu kalau nggak tahu sejarah bangsamu, kita nggak tahu bahwa kita adalah santri. Taunya kita student bukan. Santri nggak bisa, santri tetap harus di pondok. Santri nggak bisa daring, nggak bisa. Kenapa? Karena kita mewarisi ilmunya Rasulullah dan kita akan disebut ulama. Itu punya mas'ul, nama yakhshallah min ibadihil ulama. Mas'ulnya yakhshallah. Jadi orang-orang yang terdidik takut kepada Allah, itu yang disebut ulama. Ngajinya ya harus di depan kiai. Kalau ngaji di depan kiai tetap masih punya sopan santun. Ngaji daring sambil metangkring di atas WC juga nggak masalah. Bagaimana orang punya akhlak kok ngajinya nggak ada gurunya? Seorang ulama harus sabar. Dicemooh ya sabar, dipuji sabar, mengemban ilmu Allah harus sabar. Kesabaran didapat dari mana? Ya dari pondok. Gudikan pasti sabar, kukur sabar. Nggak perlu diajari sabar adalah, nggak perlu wong santri. Jauh dari orang tua, sabar. Ngerti itu duit hilang, sabar. Tahu-tahu odol hilang, sabar. Mau pakai simpak dipakaikan temennya, sabar. Sikapnya sono odolnya tinggu macam ini, sabar. Jadi kamu di sini itu akan mendapatkan ilmu yang akan mengontrol ilmumu nanti. Tempelin sama gurunya, sabar. Saya dulu paling senang kalau ditempelin kiai karena ilmunya langsung share it. Kalau diajar gini kan bluetooth. Nah kalau tempelin share it. Makanya paling enak. Lah iya kan? Makanya para ulama dulu itu lebih memilih ilmu share it. Share it itu gimana? Kalau frekuensinya sama. Kiai Hashim sama Kiai Khalil ilmunya share it. Karena frekuensinya sama, nggak ada seudon sama guru. Kiai Hashim mau ikut ngaji, Hashim mau usah ngaji, ambil kayu. Begitu selesai ngambil kayu, ikut mau ngaji, wallahu a'lam bishawab. Kiai Hashim itu, ketika mau ngaji Kiai Hashim, air, nyanyimu belum mandi, nimba. Begitu selesai nimba, wallahu a'lam bishawab. Dan nggak pernah emosi, nggak pernah marah. Sampai kemudian batin guru dan batin santri ini tidak ada lagi emosi, tidak ada marah. Ibarat hadis sama flash disk frekuensinya sama, ilmunya share it. Makanya dulu banyak sekali murid tanpa pembelajaran yang ruwet, barokahnya masuk. Kenapa? Karena kesabaran itu akan digandeng sama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Maka santri yang sabar yang deklak-deklu, tempitok itu. Yes. Nah, dulu zaman saya kan, makanya kiai santri itu dulu barokah sabar. Intuti nasinya untuk lagi mabuk iyo. Ini kan produk santri ketel. Iya, imam itu produk santri ketel itu. Santri intip.
Masa ini godhok terus intipe disiram banyu kolah ini diombe ya ora mencret ya. Tapi nggak tahu anak sekarang. Oh, tapi hati-hati ya, hukum santri sekarang jangan main-main. Jangan sekali-sekali santri sekarang dihukum lari, mati. Lah iya sekarang anak-anak larinya di game. Nah dulu kan kita latihan lari dikejar di mangga. Kucingkan sabar, kepilih sabar. Jadi akhirnya kemudian semua santri di hati giring untuk dekat dengan Allah. Nah, kalau sudah dekat innallaha ma'as-shabirin, ilmu musyarikid. Dan itu nggak bisa digantikan oleh metode yang lain. Tetap metodenya di pesan santren atau wong tua. Kadang ngiteki lere koncone padahal satrianya ngompol. Nah itu makanya kalau santri yang belum masuk suruh balik, perlu masuk, jangan terlalu lama di rumah karena konsep pendidikan yang Allah nggak bisa pesan santri, nggak bisa daring. Memang ya IN bisa daring, kalau ini nggak ada masalah daring nggak apa-apa. Karena ulama itu harus makrifat, nggak boleh nakiro. Kalau nakiro nggak bisa jadi mubtada. Tadak kok nakiro, khobarnya muqaddam, tadaknya muakhar. Itu hanya bisa di sini. Makanya itu nggak akan pernah tergantikan dan terwakilkan. Jadi jangan kalau di pondok itu jangan emosi. Sontek gurunya kok alhamdulillah semit. Kalau anak-anak di tempat saya cuma tempiling. Kita itu disuruh mengeluarkan santan kok. Itu kan ibaratnya kelapa. Santannya mau disuruh keluar itu patoki dulu kelapa itu dari atas pohon ditendang jauh gitu jatuh pakai arit celok. Buka platoki besok masih diparut peres-peres baru keluar santan. Memang santan bisa di-download, tidak bisa. Peres-peres ini. Nah, sampai itu mau dikeluarkan natiknya ya nggak bisa kalau tidak melalui cara pesan santren. Maka Kiai Imam jangan terlalu modern di sini. Masih dibilang barang tidak apa-apa. Iya boleh sholat tawak gitu. Wali santrinya ya suruh pulang aja sekarang ya nggak apa-apa. Wali-wali ini. Nah ini nggak bisa digantikan. Sistem pendidikan ini benar-benar harus strength karena untuk mencetak seorang ulama yang tiga ilmu daring mulai aku ya orang daring sontek tok gak lanang gak wedok macam-macam sontek lha ya wong kuping lamun gak sontek mati ngono apa hangi apal no ra iso ya angkat sikil siji tekuk-tekuk ya saduk sisan. Nggak apa-apa untuk pendidikan itu bukan kekerasan. Kenapa? Apa hubungannya? Ilmu yang diajarkan kenapa pakai jewer? Dia kiai itu dijewer bareng. Nggak boleh guru itu dijewer. Nanti bukankah ilmu itu? Iya. Di sekolah camat itu kan nanti camat itu tugasnya cuma tanda tangan. Kenapa nih keliru kok dikokon push up? Apa hubungannya push up kalau tanda tangan? Itu nanti bisa dirasakan barokah itu dari situ. Cewer kiai, cewer itu indahnya luar biasa. Berarti cewer golek biti cewer. Gundul, bisa perlakukan. Santri bumi cendekia digundul, delok biskop gundul. Oh handphone kerok, handphone pada hari tertentu bebas merdeka, ini sedino tok, baru biasa, ya. Jadi tidak usah marah kalau nanti punya undang terus, sentek, nggak apa-apa. Ini nama yakhshallah min ibadil ulama, ini tuh, oh, inilah.
Jadi kalau kemudian sistem pendidikan pesantren ini bisa digantikan oleh Dr. Rafiq, tapi kalau seperti ini ya gudikan, maka pesantren jangan terlalu bersih. Kecil lo gudikan banget. Karena gudik itu pelajaran dasar untuk membentuk santri sabar siliti gudikan ini. Itu mesti sabar kalau jengkang ini ala iyo ya. Lekas sijine pukul sebelah. Dulu kalau zaman saya ya, kalau bangun tidur santri itu dikuwerok itu undongnya itu kalau kulite. Karena dikukur loncu, terus ditumbukno boto, ya tumbukno boto, terus di lembut itu dede sering ngesuk, botolnya digoreng, itu banget gitu. Terus dicurnut suruh kan nempel orang perikatnya nih, terus pondok asin gitu, terus dikelotok, itu baru sembuh karena menjadi kulit baru, kumannya katup. Terus langsung simpakannya santri biar. Makanya dulu ada cerita satu pondok itu gudikan semua. Ternyata sebabnya nggak ada pakai simpak. Akhirnya oleh pemerintah diadakan simpakisasi. Ini cerita simpakisasi di pesantren. Wah, setahun alhamdulillah diadakan penelitian hubungan antara simpak dan gudik. Ternyata benar, begitu banyak simpakan nggak ada gudiknya. Terus ditanya, kamu punya berapa? Nah, ini ketua kelas, saya punya 7. Pak dokter, lu kok 7? Ya setiap hari ganti. Nah, ini Pak wakil kiainya ini punya berapa? Oh, kalau saya sih punya 6 ya. Lu kok cuma 6? Ya Jumat kan libur. Nah, wih, akhir kepala sekolahnya ditanya ini. Kalau Anda punya berapa Ustaz? Wah, kalau saya banyak dokternya berapa? 12. Wih, 12. Tapi kok masih gudikan ya? Ya gimana cara makainya 12 kok masih gudikan? Ya kan saya pakai Januari, Februari. Itu simpakisasi itu bisa. Jadi jangan nikmati dicopoti nyamuk dinikmati, mangan antri dinikmati, bila perlu kadang santri mangan. Itu nanti yang terakhir disisakan kan sih paling enak tadi gongi. Berarti mangan tempe ono ndoke gitu, ndoke itu lagi pangan terakhir. Ditungguin coba. Padahal itu kok betul gitu. Wih, aku seumur-umurnya pernah lali. Saya sudah memaafkan, tapi belum melupakan. Ya Allah, itu santri, jadi cukup udah santri biasa. Santri. Tapi di sini mungkin nggak ada. Di sini biasanya santri itu penyakit was-was. Usolli. Ada itu yang 1 jam itu sudah sembahyang. Usolli. Usolli. Suwe-suwe Allahu Akbar. Tunggu ya salat duhur. Sudah 3 rakaat. Wis 3 rakaat langsung lungguh. Begitu kayak lungguh, antara sujud itu kayak lungguh, teko guri at-tahiyatul batal. Ini kondok kuno itu, sekarang udah nggak ngalami. Itu punya temen Budi, dari Budi itu beli. Jadi kalau malam itu langsung bus-bus pakai peci, bus-bus pakai sarung, tidurnya di atas sajadah. Jadi kalau dengar sholat, at-tahiyatu. At-tahiyatu. Nah ya semuanya dikira dek ini sholat malam, apa sholat sunat. At-tahiyatu. Kabeh kena dek ora tau kena. Akhirnya kalau kanca-kanca pas turun dijiko sarunge. Begitu sholat at-tahiyatu. Kawatonan klambinan gak sarungan.
Iya, ketunan kelambian tapi gak sarung. Tau ngempilin. Tuh tadi makanya sampai orang sih berdiusil aja kaget tuh. Itu khas pesantren. Itu khas pesantren. Orang sih turu, orang gula telek pitik. Kayak itu telek pitik ini nih. Ini yang dikasih telek pitik. Ini di antara jari deh, kayak telek pitik. Terus irungnya dikilai. itu jangan aku nih. Tadi sampai aku kalau simpen telek pitik barangan jangan apa. Ya itu biasa. Mana sih? Santri belum. Ono sing adzan nih, suaranya enak. Mau lagi kemulan salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, mikir dibuat gitu. Kok mikir dibuat? Ben dikira listriknya mati. Saya sendiri, aku tahu di pengalaman lucu. Santri kan ngeliat, tapi nggak nyolong-nyolong. Nyolong-nyolong orang puas ya, nyolong jual, tapi jualnya dipangan di rakyat biru loh. Nyolong jual. Wah itu 40 menit jualnya. Sekolah sing duwe duper. Wah kalau melayu balik nampon, sing duwe jual. Yai, ini kita nyolong jual. Mosok begini, ini buatan pitatus kalau melet. Akhirnya orang 40 nah itu santri nanti biasa guyon pesantren ya teman yo nak yo kayak ngantuk subuh begitu baru subuh murid ditangi sing subuh wis turu ono tolong ada sing ngongkon malah wis turu maneh iki padha karo calo bis naik Jakarta liyane wis numpak dhek medun meneh. Ya itu santri, makanya santri adalah bagian dari proses perjalanan panjang pertemuan antara Islam dan budaya Nusantara.